Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali beribadah online pada hari Minggu 10 Mei 2020. Kita mengucap syukur karena kasih dan kebaikan Tuhan kita boleh beribadah kembali pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus, kita mau merenungkan firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah, kita akan menerima pentabisan melalui hambanya, Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala kita dan hati kita di hadapan-Nya. Kita serahkan ibadah kita dalam tangan kasih Tuhan sehingga menjadi berkat untuk kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa. Puji, hormat, dan terima kasih ya Allah Bapa Surgawi dalam Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus, tujuan iman kami, dan dalam nama Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hati kami setiap orang percaya. Kami bersyukur 10 Mei 2020 tetap kami beribadah bersama umat-Mu dan menjadikan kami sungguh-sungguh setia kepadamu, memuliakan dan menghormati Engkau, dan kami percaya Engkau pasti bersuka cita, senang hati, dan memberkati. Terima kasih Tuhan, dari awal hingga akhir ibadah kami ini kami alaskan dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan. Ada satu sobatku. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Katakan, ada satu sobatku. Haleluya. Ada satu sobatku yang
memuji Tuhan. Dan sebentar kita akan memasuki kebenaran firman Tuhan melalui hambanya. Karena itu kita memuji Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Mari sama-sama saudara kita memuji Tuhan. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk mohon pertolongan Roh Kudus membimbing kita dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, dalam Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hati kami mohon hikmat-Mu supaya kami mengerti kebenaran-Mu, mempercayainya dan menghidupinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sering mendengar kata iman. Sering juga kita mendengar kata percaya. Dan sering kita juga, atau mungkin kebanyakan kita sudah mengetahui mengenai definisi atau pengertian dari kata iman itu sendiri. Tapi apakah banyak orang yang tahu berapa jenis iman?
Karena apabila hal ini tidak diketahui, maka kejatuhan-kejatuhan, kesalahan-kesalahan akan mempengaruhi keselamatan. Contoh adalah kita melihat bahwa seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dimeteraikan Roh Kudus dan pasti selamat, dan kemudian ia bisa saja gagal karena masih manusia biasa. Bukan berarti bertoleransi dengan dosa, tapi apakah iman keselamatannya hilang? Apakah iman keselamatan mencakup semua perihal dalam kehidupan? Lalu ada berapa jenis iman? Ini kita akan bahas dengan petunjuk Alkitab firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, persiapkanlah Alkitab Saudara karena kita sama-sama beribadah pada hari ini. Dan kita sudah siap hati, siap telinga, dan kita membuka firman Tuhan. Mari kita membuka perjanjian baru dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sebagai definisi iman atau pengertian iman itu sendiri. Ibrani 11 ayat 1. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka bersama dan saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara juga boleh mengikutinya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ulang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata adalah di sini berarti menunjukkan iman itu sendiri. Adalah artinya apa adanya iman itu sendiri. Keberadaan iman itu, pengertian iman itu, arti atau definisi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pengajaran mengenai beriman beberapa waktu yang lalu lewat firman Tuhan sudah saya sampaikan bahwa arti iman adalah percaya 100% sebelum melihat bukti. Oleh karena itu Thomas menjadi persoalan di sana antara keyakinan dan kepercayaan. Tuhan Yesus menyatakan kepada kita semua ketika menegur Thomas, laku bagi kita sekarang berbahagialah setiap orang yang percaya atau beriman walaupun belum atau tidak melihat. Ini adalah dasar pengertian dari iman itu sendiri. Ibrani 11 ayat 1 bukan menyatakan berapa atau apa jenis iman, tapi iman itu definisinya apa, artinya apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memahami bahwa Ibrani 11 ayat 1 adalah pengertian atau definisi iman. Lalu bagaimana? Kita lanjutkan bagian kita. Ada berapa jenis iman? Mari kita membuka Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya? Saya harapkan kita cepat mencari Alkitab ya, isinya ya. Roma 1 ayat 16 dan 17, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan menyimak juga di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya atau beriman. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Fokus kita adalah dua hal di sini, Injil dan iman. Injil adalah kebenaran Allah. Kebenaran yang membenarkan setiap orang yang beriman atau yang percaya. Injil adalah kabar sukacita, kabar baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, rela mati dan bangkit untuk menebus segala dosa, mengampuni semua orang yang percaya dari segala dosa, dan memberikan kepastian keselamatan. Namun dalam ayat 17 fokus kita berikut tentang iman. Ayat ini menyatakan, sebab di dalamnya artinya di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Nyata artinya bukan samar.
nyata artinya jelas bahwa di dalamnya memang bagian dari sebuah yang harus dipercayai, yaitu bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ini jelas berarti ada berbicara mengenai dua jenis iman yang berbeda di sini. Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seandainya ini satu, maka kata bertolak dan memimpin ini tidak mungkin ada di sini. Sama dengan Bapak Ibu Saudara, saya beri ilustrasi, ya. Misalnya si A bertolak dari Jakarta ke Bandung. Itu berarti ada dua kota yang diungkapkan di sana. Itu berarti seseorang berpindah dari Jakarta ke Bandung. Sama-sama kota, tetapi berbeda nama kota. Berbeda jenis kota. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dinyatakan seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Di mata Tuhan seseorang hidup secara rohani diperhitungkan karena imannya. Bukan berarti Tuhan tidak setuju adanya perbuatan baik, perbuatan benar, perbuatan kudus. Tapi untuk berkenan kepada Tuhan adalah Tuhan menetapkan rumusnya, hukumnya, ketetapannya adalah iman atau percaya kepada Tuhan 100% sebelum melihat bukti. Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Pertanyaannya adalah, ini iman yang mana yang dimaksud? Karena bertolak dari artinya berada di satu tempat, berada di satu poin, dan memimpin kepada iman berarti poin yang lain. Iman dalam poin yang lain. Ini menunjukkan bahwa ada dua jenis iman. Tidak lebih daripada itu. Jenis ini jelas bahwa jenis yang pertama adalah berhubungan dengan Injil. Karena dalam ayat 16 Tuhan menyatakan tentang Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kata percaya dan kata iman di sini adalah kata yang sama, menggunakan pistis dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru. Artinya, seseorang percaya kepada Injil, yaitu Injil keselamatan. Apa Injil itu? 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 menyatakan dengan padat, akurat, dan singkat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, ialah bahwa Yesus Kristus, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa, telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Injil adalah kabar sukacita di mana Tuhan melepaskan orang-orang yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya, terlepas dari segala dosa, hukuman kekal, lautan api neraka, dan memberikan kepastian keselamatan ke dalam surga. Ini adalah iman yang pertama yang dimaksudkan di dalam ayat 17. Dari iman itulah kemudian memimpin orang percaya, orang beriman kepada iman. Iman yang manakah yang kedua ini? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita bertanya-tanya. Sekian lama mungkin Bapak Ibu Saudara tidak pernah mendengarkan bagian pembahasan mengenai jenis iman. Sehingga pertanyaan-pertanyaan penting dalam menilai seseorang apakah sudah pasti selamat, apakah hilang keselamatan, apakah dipertahankan keselamatan dengan perbuatan, menyangkut iman juga. Karena banyak orang berpikir definisi iman sama dengan jenis iman. Tapi Alkitab membuktikan definisi iman hanya satu. Ibrani 11 ayat 1. Jenis iman tidak sama dengan definisi iman, yaitu dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 7. Apa yang Tuhan maksudkan di sini? Lebih baik Bapak Ibu Saudara kita membuka bukti Alkitab. Setuju Bapak Ibu Saudara ya? Kita membuka bukti Alkitab mengenai dua jenis iman ini. Mari kita membuka kitab yang sangat terkenal, kitab eklesiologi yang diakui oleh semua pakar teolog Kristen, yaitu kitab Efesus. Karena di kitab Efesus ini lengkap mengenai gereja, mengenai orang-orang percaya, orang-orang kudus. Kita membuka Efesus pasal 1 ayat yang pertama. Efesus 1 ayat 1. Kita melihat kedudukan posisi rohani orang-orang atau jemaat di Efesus pada saat itu. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus. Saya sudah jelaskan beberapa waktu lalu dan sesuai dengan kamus Alkitab.
terbitan lain juga bahwa orang kudus artinya orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang Kristen. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus atau orang-orang beriman dalam Kristus Yesus. Iman yang manakah yang dimiliki oleh jemaat di Efesus ini? Ayat 13 dan 14 menjelaskan iman di dalam Efesus 1 ayat 1. Ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya atau beriman, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Artinya, inilah iman pertama. Iman jenis pertama, yaitu iman keselamatan. Dan dalam dunia teologi, dalam bahasa Inggris dikatakan saving faith. Artinya kalau kita beriman ini, kita diselamatkan. Kita memiliki iman ini, kita diselamatkan. Beriman kepada objek yang namanya Injil, yaitu kabar sukacita. Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit untuk menebus kita dari segala dosa, menguduskan kita sekali dan untuk selama-lamanya, dan mengampuni kita dari segala dosa, serta muaranya memberikan kepastian keselamatan pada seorang. Ini yang dipercaya dalam sebagai objek pertama yang dipercayai dan iman yang pertama, yaitu saving faith atau iman keselamatan. Karena ketika percaya Injil ini dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Meterai Roh Kudus dimeteraikan dalam hati orang yang percaya Injil, bukan percaya hal yang lain. Apa Injil itu? Jelas. Injil adalah mempercayai posisi Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga potensi atau aksi Tuhan Yesus dalam berkarya, yaitu mati dan bangkit untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan itu dinyatakan dengan jelas dalam pertama Korintus 15 ayat 3 dan 4. Saya ulang bagian ayat ini supaya kita jelas. Sebab yang sangat penting, Paulus katakan, Rasul ini mengatakan sangat penting. Artinya hal-hal yang lain penting, tapi ini sangat penting. Karena apa? Karena menyangkut kepastian keselamatan bagi yang percaya. Yang sangat penting ialah, isinya ialah Yesus Kristus telah mati untuk segala dosa dan bangkit untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ini adalah objek yang dipercayai dalam iman yang pertama, yaitu Injil keselamatan, firman kebenaran. Ketika percaya ini, pada saat yang sama, at the same time, pada saat saya dan Bapak Ibu Saudara percaya, pada saat itu kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus, itu berarti Allah yang memeteraikan. Dan itu dinyatakan dalam 2 Korintus 1 ayat 21-22. Allah yang mengurapi, Allah yang memeteraikan, Allah yang memberikan janji jaminan kepastian keselamatan dari segala dosa. Bapak Ibu Saudara, ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Dari Efesus 1 ayat 1, ayat 13 dan 14, Rasul Paulus memuarakan kesimpulan saving faith atau iman keselamatan di dalam pasal 2 ayat 8 dan 9. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara juga membuka Alkitab. Ya. Saya harapkan kita tidak merasa lama untuk beribadah pada hari ini. Efesus 2 8 dan 9. Ya. Silakan Bapak Ibu Saudara sekeluarga membukanya. Saya bacakan bagi kita semua. Efesus 2 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman. Iman di sini adalah iman keselamatan. Ini adalah muara dari Efesus 1 ayat 13-14, Efesus 1 ayat 1, dan dinyatakan iman keselamatan itulah yang membuat kita menerima kasih karunia Allah yang telah disediakannya dan memberikan kita kepastian keselamatan. Keselamatan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah secara cuma-cuma. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Tujuan Tuhan jelas. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Terjemahan yang asli menyatakan jangan ada siapapun, satu orang pun yang boleh menyombongkan diri. Kita lihat di sini kasih karunia Allah disiapkan.
yaitu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, rela mati dan bangkit untuk menebus manusia dari segala dosa, memberikan kepastian keselamatan dan memberikan pengampunan dari segala dosa yang dapat membawanya ke lautan api neraka kekal. Inilah kasih karunia Allah. Free gift, pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, ini diterima dan Tuhan hanya memberikan, menjadikan milik setiap orang yang percaya atau beriman keselamatan, yang memiliki saving faith, iman yang pertama tadi, yaitu iman keselamatan. Sehingga dinyatakan dalam pasal 2, hanya melalui iman kepada kasih karunia Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berarti kita mengerti bahwa jemaat di Efesus ini adalah orang-orang kudus atau orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang Kristen, dan mereka sudah percaya Injil keselamatan, sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus oleh Allah, dan sudah diberikan kepastian keselamatan. Rangkuman rangkaian dari Efesus pasal 1 ayat 1, Efesus pasal 1 ayat 13-14, dan Efesus pasal 2 8 dan 9. Semuanya menyatakan jenis iman yang pertama, yaitu iman keselamatan. Lalu apakah orang-orang beriman ini perlu lagi beriman? Hal yang membingungkan. Dan sampai sekarang kita mendengarkan, Bapak Ibu Saudara, dengan jujur silakan mendengarkan ungkapan-ungkapan para teolog Kristen juga yang tidak membedakan dua jenis iman ini. Sehingga orang berpikir bahwa ketika saya percaya Injil keselamatan, lalu kemudian di sini saya gagal untuk iman yang berikut, maka keselamatan saya gagal juga. Sedangkan untuk iman yang pertama, semua kita beriman kepada pekerjaan Allah, pekerjaan Yesus Tuhan, dan pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada tindakan kita siapapun dan apapun di sana. Karena itu dalam Efesus 2 dinyatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian cuma-cuma dari Allah. Namun kita kembali membahas untuk menuntaskan jenis iman yang berikut. Apakah orang-orang di Efesus, jemaat Tuhan, orang kudus, orang-orang percaya yang sudah pasti selamat dimeteraikan Roh Kudus ini, perlu lagi mereka beriman? Mari kita membuka Efesus pasal 4. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 15. Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya? Saya harapkan kita mendapatkan. Efesus pasal 4, kita maju. Tadi pasal 1 dan 2, sekarang pasal 4. Ayat 11 sampai 15. Demikian firman. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala yang sekaligus juga adalah pengajar-pengajar. Untuk apa Tuhan memberikan perlengkapan ini? Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Artinya jemaat di Efesus diperlengkapi oleh Tuhan untuk mereka melakukan pekerjaan pelayanan, bukan untuk keselamatan, bagi pembangunan tubuh Kristus atau jemaat Tuhan dalam dispensasi kasih karunia atau program anugerah. Tujuannya apa? Ayat 13. Sampai kita semua, kita siapakah di sana Bapak Ibu Saudara? Kita yang dimaksud di sana adalah Rasul Paulus dan jemaat yang sudah beriman keselamatan, yaitu di Efesus. Sampai kita semua dan semua orang percaya kepada kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan telah mencapai kesatuan iman. Ini bukan berbicara iman yang pertama. Ini berbicara iman untuk pekerjaan pelayanan, iman untuk pembangunan gereja, tubuh Kristus. Dan dinyatakan dalam ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi iman yang kedua ini berbicara pengetahuan kebenaran, berbicara mengenai pembangunan tubuh Kristus atau gereja Tuhan pada saat ini, dan pekerjaan pelayanan tidak berhubungan dengan keselamatan. Karena itu dinyatakan dalam ayat yang ke-13, untuk mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Iman jenis yang kedua inilah
untuk pertumbuhan rohani, untuk kedewasaan rohani orang-orang yang sudah beriman pada iman yang pertama. Pada iman jenis pertama, yaitu percaya kepada Injil keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 14 menyatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak. Artinya dari anak-anak rohani yang baru lahir atau baru lahir baru, supaya mereka dewasa dan yang tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Dan tujuan akhirnya dari iman yang kedua itu adalah tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah jelas. Iman yang kedua bagi jemaat di Efesus yang sudah beriman yang pertama adalah iman mengenai pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Bukan lagi beriman kepada Injil keselamatan, tapi beriman kepada firman Tuhan, pengetahuan kebenaran Tuhan yang lain, supaya mereka bertumbuh dan mereka dewasa, mengerjakan pekerjaan pelayanan, pembangunan gereja tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Bapak Ibu Saudara masih bingung? Saya rangkumkan dengan singkat. Iman, pengertian atau definisinya cuma satu. Di dalam Ibrani 11 ayat 1. Percaya dan berharap segala sesuatu yang belum dan tidak kita lihat. Artinya beriman dulu baru ada bukti. Iman yang kedua adalah iman kepada firman Tuhan untuk bertumbuh setelah iman yang pertama, yaitu percaya Injil keselamatan. Kita mengerti bahwa ada satu definisi iman, tapi ada dua jenis iman. Dan jelasnya adalah demikian. Iman yang pertama, percaya kepada Injil keselamatan, firman kebenaran. Hanya itu. Yaitu satu saja fokusnya, satu saja objeknya, yaitu posisi Kristus sebagai juru selamat dan aksi Kristus, potensi Kristus Tuhan kita yang melakukan karya keselamatan, yaitu mati dan bangkit untuk menebus kita dari segala dosa, menguduskan kita kekal selama-lamanya, dan memberikan kepastian keselamatan. Dan iman yang kedua, setelah kita diselamatkan dengan pasti, maka Tuhan mau memakai kita dalam pekerjaan pelayanan, mau membangun kita, mau menumbuhkan rohani kita, dan mau mendewasakan rohani kita, sehingga kita dipakai dalam proyek kerja Allah, program Allah dalam dispensasi anugerah, program kasih karunia Allah, membangun pelayanan, membangun kehidupan rohani, membangun keluarga rohani, dan membangun gereja tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang manakah yang tetap dan yang manakah yang dapat berubah? Jelas yang pertama yaitu iman keselamatan kepada Injil keselamatan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan ini tidak diambil oleh Tuhan. Kenapa? Karena jelas dalam Ibrani 10 ayat 10 dan 14 menyatakan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat 14 untuk iman keselamatan. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menguduskan semua umat, telah menyempurnakan semua umat yang telah dikuduskan untuk selama-lamanya. Artinya iman yang pertama ini muaranya adalah pengangkatan di awan-awan, perwujudan keselamatan. Dan ini tidak berubah karena dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu sebabnya dengan indah Rasul Yohanes mendukung keberadaan kebenaran firman Tuhan. Kalau Rasul Paulus berbicara mengenai jenis iman keselamatan, jenis iman yang adalah iman keselamatan, Rasul Paulus menyatakan itu. Dan Rasul Yohanes menyatakan, setiap orang percaya iman keselamatan atau memiliki iman keselamatan pada Injil keselamatan memiliki kesaksian, yaitu Tuhan telah memberikan kepadanya hidup yang kekal. Dan ia mengetahui itu dengan pasti dan tetap, yang dinyatakan dalam pertama Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai 13. Dan iman yang kedua inilah yang sering dapat berubah dalam diri kita. Karena iman yang kedua tidak dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus memberi kekuatan untuk kita berjalan dalam iman pertumbuhan dan iman kedewasaan rohani. Yaitu kita mengerjakan bagian kita. Mau dididik dalam pengetahuan kebenaran. Mau taat pada kebenaran firman Tuhan. Mau ikut pelayanan.
mau didewasakan dalam pemikiran, mau diberikan pembenahan-pembenahan hidup, pembenahan diri, dan pembersihan-pembersihan dari pikiran-pikiran yang tidak benar dan kebiasaan-kebiasaan hidup yang tidak menyenangkan hati kita. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, iman keselamatan, maka Allah, Yesus Kristus, Tuhan kita dan Roh Kudus bertindak memberikan kita kepastian keselamatan. Tapi iman yang kedua, iman pertumbuhan. Tuhan menolong kita untuk bertumbuh dan dewasa dan memberikan kita kemampuan bekerja dalam pelayanan. Hidup yang memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sering menyanyikan, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Tujuan hatiku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Maka ini berbicara mengenai ungkapan orang kudus, ungkapan orang beriman keselamatan, ungkapan orang Kristen yang sudah memiliki iman keselamatan. Bahwa ini lagu ungkapan iman pertumbuhan. Ini berbicara iman kedewasaan rohani, mau menyenangkan hati Tuhan. Yaitu dengan pelayanan, dengan ibadah, dengan doa, dengan baca Alkitab, dengan membangun keluarga di dalam Tuhan. Tidak hanya membangun keluarga dalam ekonomi, tapi juga membangun keluarga dalam rohani. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman yang kedua inilah sehingga kita beribadah. Kita beribadah kepada Tuhan. Bukan supaya diselamatkan, tapi karena telah diselamatkan. Kita memiliki iman pertumbuhan dan iman kedewasaan rohani. Karena kita sudah memiliki iman keselamatan. Itu sebabnya dengan indah Tuhan merangkum melalui Rasul Paulus dalam kitab Efesus dalam pembuktian tadi. Yaitu Efesus 1, 2 berbicara mengenai iman keselamatan. Dan Efesus 4 mengenai iman pertumbuhan atau iman kedewasaan rohani. Dan dengan indah dirangkum dalam Roma pasal 1 tadi. Bahwa yang memimpin dari iman kepada iman. Artinya Tuhan memimpin kita dari iman keselamatan yang sudah dimeteraikan Roh Kudus itu. Kita dipimpin untuk hidup. Bertumbuh rohani, dewasa rohani. Dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti dengan indah Yosua. Sebelum meninggal dunia, dia memanggil tua-tua Israel, baik tua-tua suku maupun tua-tua rohani. Dalam ayat yang sangat terkenal. Dan ini berguna buat kita pada saat ini yang dikumpulkan dalam keluarga untuk beribadah. Kita kembali seperti jemaat mula-mula Bapak Ibu Saudara seperti yang disampaikan lewat WA kepada beberapa teman. Dunia telah kembali kepada abad-abad pertama kekristenan. Tidak ada lagi gedung besar yang kita banggakan. Tidak lagi jumlah jemaat yang besar yang kita agung-agungkan. Dengan seluruh fasilitas gedung yang luar biasa dan uang yang banyak. Tidak lagi. Saat ini Tuhan mengembalikan kita semua kepada keluarga kita. Untuk beribadah bersama. Dan ungkapan ini adalah bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara. Ketika Yosua dalam pasal 24. Memanggil tua-tua Israel. Baik tua-tua rohani maupun tua-tua suku yang menyatakan, apakah tidak baik bagimu untuk beribadah kepada Allah yang telah menyelamatkanmu keluar dari Mesir dan tiba pada tanah perjanjian? Ataukah engkau mau menghormati, menghargai dan menyembahi Allah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat? Yosua bertanya kepada bangsa Israel. Tapi sebelum bangsa Israel menentukan pilihan, ia mewakili keluarganya. Dan saya harap itu menjadi bagian kita hari ini. Dalam pasal 24 ayat 15 bagian akhir dia menyatakan. Kalau kamu menganggap tidak baik beribadah kepada Allah. Tetapi aku dan seisi rumahku. Kami akan beribadah kepada Allah. Dan ternyata kata itu tidak menggunakan kata ibadah saja. Dalam Alkitab bahasa Inggris terjemahan King James menyatakan. Serve. Tetapi aku dan seisi rumahku, seisi keluargaku, kami akan beribadah dan melayani Tuhan. Dan inilah iman dari orang yang beriman. Iman bertumbuh, iman berdewasa. Dan membuat ia dewasa rohani dan menjadi teladan bagi bangsa Israel. Dan dalam pasal 24 dinyatakan.
selama Yosua memimpin bangsa Israel. Bahkan sekian puluh tahun sesudah Yosua wafat, bangsa Israel masih beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Yosua tidak hanya percaya kepada Tuhan dalam iman yang pertama, yaitu keselamatan, tapi juga dalam iman untuk ia dipakai oleh Tuhan, menjadi teladan bagi keluarganya, juga bagi bangsa Israel. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah paham saat ini? Salam. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu saya menutup bagian ini dengan mengajak kita semua. Yang pertama, mari tanpa ragu sedikit pun, 100% kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah mati dan bangkit untuk menebus kita dari segala dosa, menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya, memakukan segala utang dosa kita di kayu salib dari segala dosa, dan memberikan kepastian keselamatan. Ini adalah iman keselamatan, yaitu kepada Injil keselamatan, firman kebenaran. Jika kita mengiyakan dalam hati, artinya kita beriman pada iman yang pertama, dan kita memiliki kepastian keselamatan, dan ini dimeteraikan dengan Roh Kudus oleh Allah dan tidak akan berubah karena pengudusan ini kekal, yaitu pengudusan status posisi kita di mata Tuhan. Dan bagi kita yang sudah memiliki iman ini, mari kita menapak pada iman jenis yang kedua, yaitu kita mau dengar firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan, kita rajin berdoa, mengajak keluarga beribadah, hidup dalam kebenaran, dan jangan lupa ikut dalam pelayanan gereja, pelayanan kebenaran, pelayanan Tuhan, pemberitaan Injil. Karena dengan itu kita bertumbuh dan kita dewasa, berbuah dan menjadi teladan dan berguna bagi manusia, tapi terutama berguna bagi Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan penjelasan yang jelas sehingga kita tidak perlu takut lagi apabila kita sudah beriman keselamatan. Maka fokus kita pada iman pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan menjaga kita karena Ia menjaminnya demikian. Kiranya kita semua tetap sehat, walaupun ada perpanjangan PSBB di berbagai daerah, tapi ingat, kasih Tuhan lebih panjang dari kita. Kita boleh waspada dan takut akan kondisi, tapi kita juga harus takut kepada Tuhan. Karena ingat baik-baik sebagai penutup, Tuhan hanya memperhatikan iman kita, karena Ia tahu hidup kita. Abraham menyenangkan hati Tuhan karena ia beriman. Yosua karena beriman menyenangkan hati Tuhan. Daud walaupun tidak sempurna, tapi ia menyatakan berbagailah orang yang diampuni dosa-dosanya dengan iman, bukan dengan perbuatan. Kita akan berubah kalau iman kita ada, karena iman adalah dasar untuk Tuhan merubah kita dari tidak selamat menjadi selamat, dari tidak bertumbuh menjadi bertumbuh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jangan lupa tetap waspada kepada corona, tetap taat kepada peraturan pemerintah yang menjaga kebaikan kita semua masyarakat dan rakyat, dan tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, bagi orang beriman, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk iman yang Kau taruh dalam hati kami. Yang pertama, iman keselamatan yang memberikan kami jaminan kepastian keselamatan bahwa kami telah ditebus dari segala dosa, kami telah dihapuskan dari segala dosa, dan kami telah diampuni dari segala dosa dan dikuduskan sekali untuk selama-lamanya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Iman ini berlaku terus sampai dan Kau mengangkat kami pulang ke surga. Dan kami juga berterima kasih untuk iman kedua yang Kau taruh dalam hati dan hidup kami, supaya kami menghargai kami dan menghargai Tuhan. Dipakai dalam pelayanan, dipakai dalam kehidupan, dipakai dalam keluarga, dipakai bagi bangsa dan negara, dipakai bagi manusia, supaya mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Pakailah kami Tuhan karena kami milik-Mu. Karena iman keselamatan kami telah ada dalam hati kami, maka biarlah iman pertumbuhan itu memberikan kami kedewasaan rohani, menyaksikan Tuhan lewat pelayanan, lewat pembelajaran, lewat pengetahuan rohani, lewat hidup yang teladan, dan lewat karya yang nyata untuk menyatakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan bagi kami semua yang ikut ibadah. Tuhan memberkati setiap keluarga, dari rumah ke rumah, setiap anggota keluarga Tuhan lindungi dari virus corona. Yakinkan dalam hati kami Tuhan bahwa Engkau lebih besar daripadanya. Namun kami harus berwaspada dengan segala sesuatu
yang kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan melindungi orang-orang percaya sampai dengan pengangkatan yang indah bermain di awan-awan dan dibawa ke dalam surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, DKI Jakarta, dan juga Republik Indonesia. Tuhan memberkati semua para pemimpin kami, agar bijaksana menentukan segala keputusan bagi rakyat yang kau percayakan ini, yaitu bangsa Indonesia yang besar dan diberkati ini. Kami berdoa untuk mereka yang bekerja dengan jujur dan benar. Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu melalui pemerintah kami, baik pemerintah daerah, DKI maupun Republik Indonesia. Kami tetap mendoakannya karena kami bagian di dalamnya dan berada di dalamnya. Dan Tuhan menetapkan demikian. Kami tak lupa berdoa untuk tim kami yang selalu setia, selalu rajin, selalu tulus untuk berpelayanan. Kami percaya kami dipertumbuhkan dan didewasakan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang disenangi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Doa dan ucapan syukur kami ini kami naikkan dalam nama-Mu, sumber iman kami, sumber keselamatan kami, sumber kedewasaan rohani kami, untuk kemuliaan Allah Bapa di sorga di dalam Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga. Kiranya firman menjadi berkat, menjadi penopang bagi hidup kita. Haleluya. Kini kita akan memasuki persembahan kasih. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak dan berkenan untuk memberikan persembahan kasih untuk memperlancarkan pelayanan Gerika Philadelphia, mohon untuk dapat dikirimkan melalui pengurus bendahara Gerika Philadelphia ke rekening BCA atas nama Bapak Yulianto Nugroho, dan bisa dilihat nomor rekening tersebut di komen live streaming Facebook. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah di YouTube, saudara juga bisa lihat nomor rekening tersebut di layar saudara dan di deskripsi. Serta mohon untuk dapat like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kini kita akan mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat melalui hambanya. Kita memuji Tuhan, janji-Mu seperti fajar. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan. Katakan, ketika kuhadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya kita mohon berkat Tuhan dan juga sehat dari Tuhan, kuat dari Tuhan. Tuhan masih mau kita hidup, Tuhan masih mau pakai kita untuk kemuliaan namanya dan kesukaan Dia. Karena kita sudah jadi miliknya yang abadi, sudah beriman keselamatan, maka iman pertumbuhan kita akan ditumbuhkan oleh Tuhan dan didewasakan untuk dipakai oleh Tuhan menghadapi kehidupan ini yang melahirkan sukacita, bahagia, dan bersaksi bagi Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Kita berterima kasih lebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami tetap masih dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih setiamu, kasih karuniamu dan kasih sayangmu yang telah menyelamatkan kami sekali dan untuk selama-lamanya. Memberikan iman keselamatan dalam hati kami, tapi juga memberikan iman pertumbuhan dan kedewasaan rohani bagi kami, supaya kami dipakai oleh Tuhan, memuliakan Tuhan, berguna bagi manusia. Dan kami percaya kami mendapat bagian untuk hal itu. Terima kasih pada hari ini ya Tuhan, lindungilah kami semua dalam perjalanan kehidupan kami, karena Engkau adalah tujuan iman kami dan merupakan sumber iman kami dan kekuatan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu sebelum kami pulang, Tuhan, kami mohon damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan dalam Roh Kudus diikat oleh kasih Kristus, menyertai setiap orang beriman keselamatan maupun beriman pertumbuhan untuk kemuliaan namanya sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita telah selesai beribadah, saudara, untuk saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.